Ditreskrimsus Polda Jawa Barat mengungkap keberadaan pabrik industri pupuk palsu di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Tim Opsnal Jatanras Polres Bantul mengamankan pelaku penggelapan motor. Korban merasa tertipu saat pelaku berbohong dan beralasan motor korban telah ditilang polisi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan kesiapan Polri dan seluruh elemen terkait dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang akan digelar pada Rabu 27 November mendatang. Halo, selamat sore pemirsa. Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 25 November 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Keinformasi pertama, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan atensi khusus dengan memerintahkan Irwasum Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dan Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim untuk melakukan pengawasan langsung dalam penanganan penyidikan kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Hal ini disampaikan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho usai menghadiri rapat koordinasi bersama Kapolri di Gedung Utama Mabes Polri Jakarta pada Senin siang. Yang pasti bahwa hari ini Bapak Kapolri sudah memerintahkan Kadif Propam dan Pak Irwasum untuk turun ke Sumbar dalam rangka mengecek dan mengasistensi semua kegiatan kepolisian yang dilaksanakan oleh Polres maupun dari Polda. Dan insya Allah secepatnya nanti hasil tersebut akan kita sampaikan kepada teman sekalian sehingga bisa mengupdate dan mengupgrade peristiwa yang terjadi. Dan Bapak Kapolri juga sudah menegaskan pada waktu kemarin di Doorstop sama teman-teman akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik terkait dengan pidana maupun yang terkait dengan masalah kode etiknya. Tentu saja setiap SOP sudah dibuat dan sudah dilaksanakan oleh kepolisian baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Baik itu terkait dengan masalah administrasi maupun tes psikologinya, dan ini update dilaksanakan oleh kepolisian baik itu di tingkat pusat dan tingkat wilayah tergantung dari kebutuhan pemeriksaan yang akan dilaksanakan. Dan tentunya ini juga menjadi suatu masukan dan saran yang sangat bagus bagi Polri sendiri untuk melaksanakan evaluasi secara langsung, dan informasi-informasi apapun yang diberikan oleh masyarakat ini menjadi suatu masukan dan sangat menjadi penguat buat kita semua nanti ke depan untuk tidak ada lagi atau mengurangi pelanggaran-pelanggaran terutama yang berkaitan dengan Senpi. Insya Allah semoga ke depan tidak ada terjadi lagi. Sementara itu, Ditreskrimsus Polda Jabar mengungkap keberadaan pabrik industri pupuk palsu di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain itu, polisi juga mengamankan 40 karung dengan isi berat 50 kg per karung dengan merek Ponska.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polda Jawa Barat akan menyampaikan press release terkait dengan pengungkapan kasus pupuk palsu non-subsidi jenis anorganik. Pengungkapan ini terjadi di TKP di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus praktik judi daring yang meraup keuntungan hingga miliaran rupiah. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, terdapat 9 oknum dari Kementerian Komdiki yang terlibat. Polda Metro Jaya melaksanakan pengungkapan kasus perjudian online yang mana melibatkan beberapa oknum dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya pada Senin 25 November 2024. Pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan turut didampingi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra, Wadireskrimum Polda Metro Jaya AKBP Aldi Subartono, dan Kasubdit Jatanras AKBP Rovan Richard Mahenu. Kasus ini bermula ketika pada tanggal 7 Oktober 2024 pada saat personel Polda Metro Jaya, tepatnya dari tim Opsnal 2 Subdit Jatanras Polda Metro Jaya melaksanakan patroli siber dan menemukan salah satu website judi online yang bernama sultanmenang.lol, yang mana website judi online ini menyediakan beberapa permainan mulai dari slot, judi sport, kasino virtual, dan lain sebagainya seperti tembak ikan dan Gate of Heaven. Selain itu, ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Polda Metro Jaya berhasil menahan sebanyak 24 tersangka, yang mana 4 tersangkanya masih menjadi DPO, dan adapun beberapa tersangka ataupun perannya dari website sultanmenang.lol antara lain tersangka A, BN, HN, dan J menjadi bandar judi online dan pengelola dari website sultanmenang.lol. Selain itu ada B, BS, HF, BK, dan JH yang menjadi agen pencari website judi online yang ada di internet. Selanjutnya ada M, MN, dan DM yang melaksanakan tugas sebagai pengepul website judi online dan melakukan list website judi online mana saja yang ada di internet. Selain itu, ada juga dari AK dan AJ yang bertugas memfilter dan memverifikasi website judi online agar tidak terblokir. Selanjutnya ada D dan E dan yang bertugas untuk melakukan pencucian uang dari hasil website sultanmenang.lol.com. Selanjutnya ada A yang bertugas sebagai ketua atau yang mengkoordinir seluruh tugas dan peran dari ke-24 tersangka tersebut. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata ada 9 orang oknum yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital, yaitu ataupun Komdigi, yang bertugas ataupun terlibat dari website sultanmenang.lol ini, yang mana ke-9 orang tersebut bertugas untuk mengcrawling website judi online serta berbagai macam kebutuhan lainnya untuk memprovide keuntungan bagi website sultanmenang.lol.com. Selain itu, adapun beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya, antara lain uang tunai sebesar 76.929 juta rupiah, sejumlah uang yang berada di e-commerce sebesar 29.863 juta rupiah, 26 mobil dan 3 unit motor sejumlah 22.930 juta rupiah, 22 lukisan sebanyak ataupun senilai 192 juta rupiah, dan beberapa barang bukti lainnya yang dapat menyokong serta mendukung aktivitas sultanmenang.lol. Selain itu, atas tindakannya para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana selama 20 tahun. Selain itu, pengungkapan ini yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya juga merupakan bukti dari komitmen nyata Polda Metro Jaya untuk mensukseskan program Asta Cita Presiden RI, yaitu Bapak Prabowo Subianto, untuk mengupas tuntas persebaran judi online yang ada di Indonesia dari hulu sampai ke hilir. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Jakarta,
Selatan ataupun Polda Metro Jaya Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke daerah istimewa Yogyakarta, pemirsa, Polres Bantul mengamankan pelaku yang kedapatan mengoperasikan judi daring. Modus pelaku menerima pembelian nomor togel dari beberapa orang yang akan memasang nomor. Dalam rangka cipta kondisi damai dan aman dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024, Polres Bantul berhasil mengungkap kasus judi daring yang terjadi di wilayah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Seorang pria berinisial YB, 43 tahun, warga Bambang Lipuro, berhasil diamankan setelah kedapatan mengoperasikan judi daring. Diketahui peran pelaku dalam kasus ini menerima pembelian nomor togel dari beberapa orang yang akan memasang nomor judi daring. Kasat Reskrim Polres Bantul, AKP Dian Purnomo menjelaskan, kasus judi daring ini bermula dari informasi masyarakat dengan modus pelaku menggunakan permainan perjudian jenis togel Hongkong dan judi slot dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Kronologis kejadian dapat kami terangkan, yaitu berdasar informasi dari masyarakat diketahui pada hari Senin tanggal 4 November sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Cangkring, RT 4, Sidomulyo, Bambang Lipuro, Bantul, yang dilakukan oleh pelaku inisial YR dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Keuntungan pelaku dalam melakukan perjudian togel Hongkong apabila tebakannya benar itu dapat 25%. Dan kemudian peran pelaku dalam perjudian jenis togel Hongkong ini menerima pembelian nomor togel dari beberapa orang. Adapun barang bukti yang turut diamankan berupa 1 unit handphone yang digunakan untuk akses perjudian judi daring. Dari hasil penyelidikan yang didapati, sebanyak 10 orang telah memasang nomor kepada pelaku. Dan setelah dia mendapat uang dari orang-orang yang menyetornya, pelaku langsung memasang ke aplikasi judi daring tersebut. Kepolisian telah melakukan pengajuan pemblokiran terhadap akun tersebut kepada Kominfo dan Komdigi. Pendalaman terkait teknis pelaku menggunakan website tersebut hingga kini masih dilakukan. Sementara itu, pelaku dikenai pelanggaran pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda sebesar 25 juta rupiah bagi mereka yang terbukti menawarkan, menyelenggarakan, atau menggunakan kesempatan perjudian. Dari tim Humas Polres Bantul, Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, tim Opsnal Jatanras Polres Bantul mengamankan pelaku penggelapan motor. Korban merasa tertipu saat pelaku berbohong dan beralasan motor korban telah ditilang polisi. Polres Bantul mengamankan seorang pria berinisial SP 20 tahun saat melakukan aksi penggelapan motor dengan menggadaikan motor milik korban bernama M. Arif Zainal 22 tahun. Kepada korban, pelaku SP mengaku motor milik korban ditilang dan dibawa polisi saat ada razia. Kasat Reskrim Polres Bantul, AKP Dian Purnomo mengatakan, kejadian berawal saat korban menitipkan motor kepada salah satu rekannya. Pelaku mengabari rekan korban kalau motor yang dipinjam ketilang polisi dan ditahan di Polres Bantul. Adapun kronologi kejadiannya, awal mula kejadian yaitu korban menitipkan sepeda motor kepada pelapor dikarenakan korban akan pulang ke Kalimantan Timur. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 pada jam 19.00 WIB, pelaku meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan akan digunakan main bersama temannya. Pelaku mengakui bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan di daerah Tirto Nirmolo, Kasihan, Bantul. Pelaku mengaku uang gadai digunakan untuk trading dan sisanya dibuat jalan dan makan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP dan 372 KUHP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun. Tim Humas Polres Bantul, Polda DIY melaporkan untuk Polri TV.
Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pengungkapan dan penangkapan pelaku judi daring serta puluhan motor yang berhasil disita dari kasus curanmor dan penggelapan motor di wilayah hukum Polres Bantul, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kita telah terhubung dengan Kasih Humas Polres Bantul AKP Inengah Jeffrey Pranawitnyana. Selamat sore Pak Jeffrey. Selamat sore Mbak. Sehat Bapak? Luar biasa. Pak Jeffrey, dalam rangka cipta kondisi damai dan aman dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024, bagaimana Polres Bantul menggelar pengungkapan dan penangkapan pelaku judi daring di wilayah Polres Bantul? Ya, sebenarnya tidak hanya dalam rangka cipta kondisi damai dan aman, Mbak, tetapi ini juga sebagai komitmen Polres Bantul dalam memberantas perjudian. Ini juga sebenarnya berdasarkan arahan Kapolri dan sesuai dengan Asta Cita Presiden, di mana harus memberantas perjudian hingga akar-akarnya. Nah, untuk dari Polres Bantul, di 4 November kemarin, kami berhasil ungkap perkara tindak pidana perjudian. Kami amankan satu pelaku berinisial YB, 43 tahun, di mana yang bersangkutan juga warga Bantul, yang kedapatan menarik uang taruhan dari beberapa orang untuk bermain judi. Ya, memang yang bersangkutan bisa dikatakan buka jasa joki judi online dengan pasang tarif 25% dari keuntungan pemenang taruhan. Dalam kata lain, yang bersangkutan atau pelaku ini dapat 25% dan pemenangnya ini mendapatkan 75%. Pelaku juga memberi penjelasan bahwa yang bersangkutan telah menjadi atau melakukan perjudian ini selama kurang lebih 1 tahun. Itu Mbak, kalau terkait ungkap judi Polres Bantul kemarin. Baik, lalu apakah motif dari pelaku yang melakukan judi daring tersebut telah diketahui Pak Jeffrey? Ya, motifnya karena memang yang bersangkutan kan juga memasang dan membantu memasangkan yang lain, gitu kan? Yang lain banyak menawarkan kepada orang-orang dari yang dikenal hingga yang tidak dikenal. Selama 1 tahun ini yang bersangkutan kurang lebih mendapatkan keuntungan tiap hari minimal 100.000. Pak Jeffrey, pelaku juga sempat mengkoordinir taruhan judi daring. Lalu siapa saja korban dari pelaku tersebut? Kalau berdasarkan keterangan dari pelaku, berawal dari orang-orang terdekat, teman-teman dekat, ya itulah dari mulut ke mulut yang akhirnya ada beberapa orang yang ikut taruhan. Kalau memang keterangan dari pelaku juga baru 10 orang. Ya, Pak Jeffrey, polisi juga menyita handphone dari milik para korban, begitu? Iya, Pak. Memang handphone ini kan memang sebagai alat yang digunakan pelaku untuk memasang taruhan. Yang bersangkutan itu sebenarnya menggunakan akun pribadi dia untuk pasang taruhan. Namun yang pasang itu dari beberapa orang menggunakan akun dia sendiri. Jadi untuk perantaranya memang menggunakan HP itu. Baik, kita beralih ke kasus curanmor dan penggelapan motor Pak Jeffrey. Terlihat banyak sekali begitu motor yang disita di Polres Bantul. Apakah ini menandai tingginya kasus curanmor dan penggelapan motor di wilayah Bantul? Ya, wilayah Bantul atau Jogja itu kan memang tempat bisa dikenal wisata atau kota pelajar, Mbak, di mana banyaknya kendaraan-kendaraan yang masuk. Itu jadi dikatakan banyak. Memang ada tindak kejahatan curanmor atau penggelapan dan sebagainya. Namun di kasus ini berawal dari pelaku dan korban ini datang ke Polres Bantul mencari motor korban. Yang kata korban ini pelaku menggunakan motor dan ditilang. Saat koordinasi dengan Polres Bantul, motor tersebut tidak ada, Mbak. Nah, ketika tidak ada lah, di sini ada kecurigaan dan akhirnya dilakukan di cross check kembali dan pelaku
di mana itu teman korban, teman kos, akhirnya mengakui bahwa pelaku ini SP menggadaikan tanpa seizin korban senilai 3 juta rupiah, tetapi yang diterima 2,2 juta. Kalau berdasarkan keterangan pelaku, 200 untuk kehidupan sehari-hari, makan dan lain-lain, dan 2 jutanya untuk bermain trading atau bermain forex. Itu. Nah, karena yang bersangkutan kalah atau tidak bisa mengembalikan, yang akhirnya motor ini tidak bisa ditebus. Nah, berawal dari kasus ini, kami mendapatkan pengaduan bahwa adanya tempat pegadaian motor tanpa dilengkapi surat-surat. Itu ada di daerah Kasean, Bantul, yang akhirnya kita selidiki dan kita dapat mengamankan 82 motor dan 1 mobil pick up. Yang akhirnya motor-motor itu dibawalah ke Polres Bantul. Untuk update, sudah ada 23 motor yang diambil dan 1 mobil pick up. Memang rata-rata mereka menggadaikan kendaraannya. Nah, kami juga memberi pengumuman ke masyarakat, apabila ada kendaraan yang memang hilang atau memang digadaikan, bisa diambil dengan syarat menunjukkan dokumen resmi dari kendaraan tersebut. Kalau memang kendaraan itu masih berurusan dengan leasing, setidaknya ada surat keterangan dari leasing bahwa BPKB belum bisa dikeluarkan. Baik Pak Jeffrey, apakah Anda memiliki himbauan begitu kepada masyarakat untuk selalu waspada karena tingginya aksi curanmor juga bisa menghindari judi daring begitu? Ya, kalau terkait judi, ya jauhilah perjudian dalam bentuk apapun, baik itu judol, baik itu mungkin togel atau mungkin sambung ayam dan lain-lainnya. Karena pada dasarnya tidak ada keuntungan dalam bermain judi. Habisnya uang tentu akan menimbulkan masalah, bahkan hingga bisa terjadi kriminal. Kalau untuk terkait kasus motor, ini Jogja rata-rata motor kuncinya masih nempel, Mbak. Jadi itu kan memberi kesempatan para pelaku pencuri dengan leluasa menguasai motor itu atau mengambil motor itu. Jadi ditempatkan di tempat yang aman. Jangan terlalu percaya kepada orang yang tidak dikenal, sekalipun itu teman, kos, dan sebagainya, setidaknya ya bisa pilih-pilih lah kalau meminjamkan motor. Kalau memang serasa tidak dikenal, sebaiknya tidak dipinjami untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Dan satu lagi, Mak, mungkin himbauan dari kami, apabila memang melihat atau mengetahui adanya tindak kejahatan atau mungkin hal-hal yang ya terkait kriminal, sesegera mungkin bisa melaporkan ke aparat desa atau pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti. Mungkin itu dari kami, Mbak. Baik, terima kasih Kasih Humas Polres Bantul AKP Inengah Jeffrey Pranawitnyana telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Terima kasih Bapak, sehat selalu dan salam presisi. Salam presisi. Baik pemirsa, Polres Bantul Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengamankan puluhan motor dari kasus penipuan penggelapan motor yang ada di wilayah Bantul. Saat ini motor tersebut telah diamankan di Polres Bantul dan berikut tips dari Bribka Eka Widianta, Banit Dalmas Satsamapta Polres Bantul kepada para korban yang akan mengambil kendaraannya. Pak Eko. Apa meneh to fair? Kamu lagi ngapain? Ini loh Pak Eko, beberapa waktu lalu kan ada ini, kita dari Polres Bantul menemukan puluhan sepeda motor. Ini tidak diketahui pemiliknya. Oh, enggak kasus yang penggelapan itu? Betul. Terus kasih woro-woro dong buat sedulur semuanya. Oh, oke. Tak kasih info woro-woro. Oke. Nah, ini toh. Betul lagi. Motornya oke tenan, Pak Eko. Untuk sedulur semuanya yang merasa kehilangan motor terkait dengan kasus penggelapan yang ada di wilayah Bantul, monggo silahkan cek. Ini motornya di sini. Nah, ini motornya nih. Sepilke motor repair. Oke. Boleh oke tenan ya Pak Eko? Iya, kuwi motornya kuwi.
Yang merasa monggo tunjukkan bukti-bukti yang ada. Surat-surat yang ada maksudnya. Oke, kayak showroom gitu Pak Eko. Tapi ini bukan yang punya Pak Polisi, ini bukan punya Polres Bantul, punya sedulur semuanya. Ini. Yang merasa punya langsung bawa STNK BPKB, bukti kepemilikan Anda. Ini motor ini. Betul. Ambil. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.